Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita pada mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan kembali membahas mengenai materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan submateri tenaga geologi, masih fokusnya mengenai tenaga endogen. Kalau sebelumnya kita membahas tektonisme, pada hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya vulkanisme, ataupun materi lanjutan daripada tenaga endogen. Oke, anak-anak Bapak semua, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, silahkan dibaca ayat ini, surat Al-Muzammil ayat 14, kemudian dikaitkan dengan materi pembahasan kita pada hari ini. Oke, anak-anak Bapak semua, kita bahas mengenai materi tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dengan fokus membahas mengenai vulkanisme. Jadi dalam tenaga endogen ini, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, ada beberapa bagian yang akan dibahas. Yang pertama tektonisme, yang kedua vulkanisme, sedangkan gempa bumi ini adalah bagian daripada tektonisme dan vulkanisme. Tapi kita akan bahas nanti untuk pertemuan berikutnya mengenai gempa bumi. Oke, berbicara tentang vulkanisme, vulkanisme itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Peristiwa ini disebut dengan terusan kepundan atau diatrema, di mana magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut dengan lava. Biasanya keluarnya lava ditandai dengan ledakan-ledakan, tetapi ada juga lava yang keluar dengan tenang. Misalnya lava yang keluar pada pegunungan berapi di Hawaii. Jadi di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih sebenarnya magma dapat bergerak naik? Ya, ada mungkin sering muncul, kenapa penyebabnya magma yang ada di dalam perut bumi ataupun dalam aktivitas vulkanisme ataupun di gunung api bisa naik, artinya bisa terjadi yang namanya erupsi. Jadi seperti kita ketahui bahwa magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang memiliki cukup energi untuk mendorong batuannya di atasnya. Jadi dalam litosfer, magma menempati satu kantong yang disebut dengan dapur magma, di mana kedalaman dapur magma merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan gunung api yang terjadi. Biasanya dalam dapur magma dari permukaan bumi makin kuat letusan yang ditemukannya, di mana dalam aktivitas gunung api yang bersumber dari magma ditentukan oleh besar atau kecilnya volume dapur magma. Ya, sekarang kita bahas mengenai magma. Jadi magma itu adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi yang diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut dengan lava. Jadi ketika terjadi yang namanya erupsi gunung api, maka kita sering menyebut magma itu dengan namanya lava. Magma dapat dibedakan berdasarkan perbedaan susunan mineral yang dikandung, yaitu magma yang asam yaitu mengandung kuarsa SiO2 dan magma yang mengandung basa kurang mengandung kuarsa. Contoh magma asam adalah granit dan diorit, sedangkan magma basa ialah gapro dan basal. Biasanya dapur magma ataupun reservoir magma merupakan sumber utama aktivitas vulkanik. Jadi di dalam perut bumi ataupun di dalam aktivitas vulkanisme ada yang disebut dengan yang namanya dapur magma ataupun tempat prosesnya pemanasan daripada magma. Ketika magma semakin panas, maka ketika magma semakin panas, maka kemungkinan besar disitulah ada dorongan. Dorongan itulah yang mengakibatkan terjadinya letusan gunung api. Oke, kita lanjutkan. Material hasil aktivitas vulkanisme. Material hasil aktivitas vulkanisme ini ada yang pertama namanya benda padat, eflata. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas, solvatar, fumarol, dan mofet. Yang pertama, benda padat atau eflata. Biasanya ukuran eflata
mulai dari yang sangat halus sampai dengan yang sangat kasar, atau besar berturut-turut, seperti debu, pasir, lapili, yaitu batu sebesar kerikil, kemudian batu-batu besar, kemudian ada batu apung. Biasanya, eflata dibedakan menjadi dua. Yang pertama, eflata allogen dan eflata otogen. Eflata allogen berasal dari batuan litosfer di sekitar diatrema yang ikut terbawa keluar oleh erupsi ledakan. Sedangkan eflata otogen berasal dari magma yang terlempar ke atas pada saat erupsi dan membeku. Kemudian yang kedua, benda cair. Biasanya bahan cair yang dikeluarkan oleh tenaga vulkanisme terdiri dari 3 macam. Ada lava, ada lahar panas, ada lahar dingin. Di sini sering kita mendengar ada yang namanya lava, lahar panas, lahar dingin. Apa sih sebenarnya lava, lahar panas, dan lahar dingin? Lava adalah magma yang keluar permukaan bumi. Sedangkan lahar panas adalah lahar yang berasal dari letusan gunung berapi yang memiliki danau kawah ataupun kaldera. Danau kawah yaitu kawah yang luas terbentuk oleh tubuh gunung berapi yang ikut terlempar pada saat terjadi erupsi ledakan. Contohnya adalah kaldera yang terkenal di Indonesia adalah kawah Gunung Bromo. Lahar dingin adalah lahar yang berasal dari bahan letusan yang sudah mengendap, kemudian mengalir deras menuruni lereng gunung dan jurang, serta menyapu bersih semua yang dilaluinya. Itulah perbedaan lava, lahar panas, dan lahar dingin. Kemudian ada benda gas, solvatar, fumarol, dan movet. Bahan gas yang dikeluarkan oleh tenaga vulkanisme ada solvatar, ada fumarol, ada movet. Solvatar adalah gas hidrogen sulfida yang keluar dari lubang. Fumarol adalah tempat yang mengeluarkan uap air panas. Movet adalah tempat yang mengeluarkan gas asam arang, seperti terdapat di Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Dieng. Kemudian, erupsi. Erupsi atau sering disebut dengan yang namanya ekstrusi magma. Vulkanisme dalam arti sempit sering disebut dengan yang namanya ekstrusi magma, di mana dari dapur magma menyusup melalui diatrema ke atas sampai permukaan bumi. Proses keluarnya magma dinamakan letusan ataupun erupsi gunung berapi. Yang pertama ada namanya erupsi linear. Erupsi linear ini adalah gerakan magma menuju permukaan bumi melalui celah-celah ataupun retakan-retakan yang disebut dengan erupsi linear ataupun erupsi belahan. Kemudian erupsi sentral. Erupsi sentral ini terjadi jika lava keluar melalui terusan atau kepundan. Erupsi sentral dibagi menjadi 3 macam, yaitu erupsi semata-mata efusif, eksplosif, dan campuran. Erupsi semata-mata efusif sebagian besar hasilnya adalah lava. Erupsi yang semata-mata eksplosif sebagian besar hasilnya adalah berapi embrio. Erupsi campuran menghasilkan gunung berapi strato ataupun gunung berapi berlapis. Erupsi ini terdiri atas bahan-bahan lepas dan lava. Itulah dia jenis daripada erupsi sentral. Kemudian, ada 2 jenis bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme ataupun hasil-hasil vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. In masih di dalam, X sudah keluar. Intrusi magma yaitu aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer. Namun terobosan tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Artinya magma yang mau keluar belum keluar dari perut bumi. Ketika masih proses keluarnya magma, itu masih disebut dengan yang namanya intrusi magma. Gejala intrusi magma terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada namanya batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi, korok atau gang, kemudian apolisa. Kita bahas satu persatu. Batolit yaitu intrusi magma, namun tidak dapat mencapai permukaan bumi karena penurunan suhu yang sangat lambat sehingga terbentuk batuan beku di kamar magma. Ya, ini kalau masih di dalam perut bumi disebut dengan batuan beku dalam. Kemudian lakolit yaitu intrusi magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat menyerupai lensa cembung sementara permukaan di atasnya tetap rata. Kemudian sil.
yaitu intrusi magma tipis yang menyusup di celah-celah batuan. Kemudian diatrema. Diatrema adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder, mulai dari kamar magma sampai ke permukaan bumi. Adapun pipa letusan adalah jalan atau penghubung dari kamar magma hingga ke permukaan. Kemudian yang kelima, intrusi korok atau gang, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Kemudian apolisa. Apolisa yaitu percabangan intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Itulah dia intrusi magma. Inilah dia keterangan posisi di mana terdapat batolit, lapolit, sil, diatrema, dan yang lain. Perhatikan ini baik-baik, biar tahu di mana posisi daripada batolit, di mana posisi lapolit, di mana posisi sil, di mana posisi diatrema, di mana posisi intrusi korok, sampai di mana posisi kawah samping. Oke. Kemudian kita lanjutkan ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma. X ini berarti sudah keluar, kalau in belum keluar. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi yang sampai ke permukaan bumi. Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma yaitu ada lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Kemudian ada lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi, berupa pasir, kerikil, debu, air, sehingga membentuk lumpur. Itulah beda lava dengan lahar. Lava itu masih murni magma, sedangkan lahar sudah ada campuran-campuran dengan partikel-partikel yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada eflata dan piroklastika, yaitu material-material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan juga debu vulkanik. Sedangkan ada juga ekalasi atau gas, yaitu materi-materi berupa gas asam arang seperti fumarol, solvatar, atau sumber gas belerang, movet, yaitu gas asam arang. Kemudian ini ada dia selanjutnya tipe letusan gunung api. Berdasarkan bentuk dan lokasi pusat kegiatan, letusan gunung api yang pertama adalah letusan celah, yaitu menghasilkan lelehan-lelehan besar, yaitu lava cair yang bersifat basal. Yang kedua, letusan pusat, menghasilkan bahan lepas gunung, api, piroklastika, dan lava. Kemudian berdasarkan lokasi pusat kegiatan menurut Ritman tahun 1962, tipe letusan gunung api itu yang pertama adalah letusan pusat. Kemudian ada yang namanya letusan samping, ada korok melingkar, ada letusan di luar pusat. Yang pertama, letusan pusat ini lubang kepundan merupakan saluran utama bagi peletusan. Kemudian letusan samping akan terbentuk apabila magma yang membentuk sil menerobos ke permukaan lereng gunung api. Korok melingkar dapat berfungsi sebagai saluran magma ke permukaan sehingga terjadi letusan lateral. Sedangkan letusan di luar pusat terjadi di bagian kaki gunung api dengan sistem saluran magma tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan lubang kepundan utama. Kemudian Esker membuat klasifikasi letusan gunung api didasarkan pada besarnya tekanan gas, derajat kecairan magma, dan kedalaman waduk magma. Tipe letusan gunung api tersebut antara lain ini dipahami, ini sering masuk di dalam UTBK ataupun SBMPTN. Yang pertama, tipe Hawaii. Tipe Hawaii adalah tipe letusan terjadi karena lava yang sangat cair terbentuk seperti perisai atau temeng, atau sering disebut juga dengan namanya tameng. Letusan gunung ini bersifat eksplosif atau letusan yang dahsyat, tetapi seringkali hanya ditandai dengan keluarnya lava yang sangat cair. Contohnya adalah Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii. Ini terdapat di sekitaran ataupun di negara Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada tipe Stromboli. Tipe letusan ini bersifat spesifik, yaitu letusan terjadi dengan jarak atau interval waktu yang hampir sama. Contohnya adalah Gunung Vesuvius Italia dan Gunung Raung di Jawa.
Kemudian yang ketiga ada tipe vulkano. Tipe letusan ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan-bahan padat dan cair ataupun lava. Contohnya adalah Gunung Vesuvius dan Etna di Italia, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Kemudian ada tipe Merapi. Tipe letusan gunung ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi makin bertambah kuat sehingga sumbatan terangkat pecah-pecah. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas yang akhirnya terlempar keluar menuruni lereng bumi, menuruni lereng gunung sebagai ladu. Selain itu terjadi pula awan panas di Indonesia yang sering disebut dengan yang namanya wedus gembel. Tipe Pele. Tipe letusan ini biasanya terjadi jika di puncak gunung api terdapat sumbatan kawah yang berbentuk seperti jarum sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila sumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut meletus mengeluarkan awan panas. Contohnya adalah Gunung Pele dan Gunung Pele di Pulau Martinique. Kemudian selanjutnya tipe Vincent. Tipe letusan ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Selanjutnya, jika gunung api tersebut meletus, air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah sekitar gunung tersebut diterjang lahar panas yang sangat berbahaya dan juga panas. Contoh letusan Gunung Kelut tahun 1916 dan Gunung Vincent tahun 1902. Kemudian yang selanjutnya, tipe Peret atau tipe Plinian. Tipe letusan ini sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Pada tipe ini, material yang dilemparkan mencapai ketinggian sampai 50 km. Contohnya adalah Gunung Krakatau tahun 1883 dan St. Helens tanggal 18 Mei 1980. Ini adalah tipe paling dahsyat, tipe Peret ataupun tipe Plinian. Inilah dia contohnya, nanti bisa disimak. Ini lavanya bagaimana, encer, kental. Ini ada encer, cair kental, kental. Bagaimana tekanan gasnya rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian kedalaman magma sangat dalam, dangkal dalam. Ya, nanti bisa dilihat. Jadi kita masuk ke gejala pasca vulkanik atau pasca ekstrusi setelah meletus. Yang pertama, ekalasi. Ya, ataupun sering disebut dengan yang mana eksalasi. Jadi sebenarnya pembacaannya eksalasi. Ada sering orang mengatakan ekhalasi. Eksalasi yang berbentuk fumarol, solvatar, dan mover. Apabila di suatu daerah ditemukan gejala-gejala tersebut, tandanya gunung api sudah padam atau hampir padam, misalnya Dieng, Jawa Tengah. Kemudian ada mata air panas, adalah mata air yang terletak di dekat dapur magma dan keluar menjadi air panas, misalnya di Cimelati, Jawa Barat. Kemudian ada mata air Magdani, adalah mata air panas yang mengandung mineral belerang, misalnya Maribaya, Jawa Barat, Batu Raden, Jawa Tengah. Kemudian ada geyser, adalah mata air panas yang memancar tetapi tidak memancarkan terus-menerus, misalnya di Irlandia dan Yellowstone Park, Amerika Serikat. Oke, anak-anak semua, itulah dia pembahasan mengenai tenaga geologi dengan fokus tenaga endogen dengan subnya adalah vulkanisme. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan ditanyakan oleh guru kita. Dapat tunggu pertanyaannya. Sebelum Bapak tutup, sudah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.